Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama kami kelompok 1. Akan membahas apa ya kita kali ini? Kali ini kita akan membahas mengenai statistik ekonomi. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 1. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian ekonomi, kedua, statistik ekonomi dan tujuannya, dan ketiga, System of National Account atau SNA. Nah, kita akan membahas satu persatu nih dari ketiga materi tersebut. Let's check it out. Memasuki pembahasan yang pertama, sebenarnya apa sih ekonomi itu? Ekonomi adalah sebuah tempat atau wadah yang di dalamnya banyak terjadi kegiatan mulai dari orang, rumah tangga, pemerintah, bisnis, dan organisasi lain yang melakukan sesuatu. Sesuatu apa nih? Sesuatu yang dimaksud di sini diantaranya membuat atau mengembangkan barang, membeli atau menjual, meminjam atau meminjamkan uang, menabung, berbelanja atau memberikan barang kepada orang lain, menggunakan atau menyediakan tenaga kerja dan keterampilan, dan yang terakhir menggunakan sumber daya alam ataupun mesin buatan. Lalu, apa ya sisi lain dari ekonomi? Ekonomi juga disebut sebagai sebuah wilayah di bawah kendali pemerintah, termasuk entitas penduduk dan bisnis di dalamnya, yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, serta akumulasi barang dan jasa. Selain itu, ekonomi juga mencakup kegiatan formal dan informal, yaitu memproduksi serta mendistribusikan barang atau jasa untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memunculkan kesempatan memperoleh pendapatan. Nah, nggak cuma itu loh guys, ekonomi juga mencakup aktivitas legal dan ilegal. Ya, kalau orang bilang sih shadow economy atau underground economy. Nah, pastinya kalau mau tahu lebih dalam mengenai bagaimana suatu ekonomi berjalan atau bagaimana keadaan ekonomi di suatu tempat, pastinya diperlukan alat ukurnya dong. Nah, alat ukurnya adalah statistik ekonomi. Teman-teman pasti udah nggak asing dengan istilah ini. Dalam pikiran kalian, pasti mengarah kepada sensus ekonomi, laporan PDB, PDRB, iya kan? Tapi sebelum lebih jauh, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, statistik ekonomi adalah penerapan ilmu statistik ke dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah dan solusi. Lalu, kenapa sih harus ada statistik ekonomi? Nah, jadi gini, seperti yang kita ketahui bersama, dalam suatu perekonomian terdapat suatu hal yang disebut statistik makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan, termasuk perilaku dan kinerja ekonomi. Makroekonomi juga menggambarkan keadaan ekonomi di suatu titik tertentu, termasuk transaksi dan flow lainnya. Nah, dari statistik makroekonomi inilah permintaan statistik mengenai perekonomian dapat dipenuhi, atau dengan kata lain, statistik ekonomi diperlukan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat dan disertai dengan pemantauan dan evaluasi hasil. Selain itu, statistik ekonomi mengklasifikasikan dan menggabungkan data terperinci menggunakan sistem yang telah disepakati untuk memberikan informasi yang komprehensif, konsisten, dan padat kepada siapapun yang ingin menggunakannya. Informasi tersebut kemudian bisa digunakan untuk memantau dan menganalisis kinerja ekonomi secara umum, membuat dan mengevaluasi keputusan atau kebijakan ekonomi yang tepat, dan tentunya termasuk untuk pemantauan kemajuan SDGs. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa sih itu SDGs? Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dengan mengetahui apa itu SDGs, kita tentu tahu mengapa semua negara anggota PBB diharapkan menggunakan SDGs untuk membingkai agenda dan kebijakan pemerintahan mereka hingga tahun 2030. SDGs bersifat universal dengan 17 tujuan dan masing-masing memiliki seperangkat target dan indikatornya.
Negara-negara perlu mengembangkan indikator-indikator ini sehingga ada peningkatan permintaan akan statistik untuk memantau tujuan-tujuan tersebut. Contohnya adalah kumpulan inti statistik ekonomi yang dikembangkan oleh ESCAP yang berisi serangkaian statistik minimum seperti harga dan biaya, permintaan dan keluaran, pendapatan dan kekayaan, uang dan perbankan, pemerintah, pasar tenaga kerja, serta sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari berbagai negara pada tahun 2020. Untuk menghasilkan statistik tersebut, tentu diperlukan berbagai keterampilan dari masing-masing ahli statistik yang meliputi keterampilan dalam survei ekonomi, keterampilan dasar statistik harga, keterampilan analisis data dengan memanfaatkan teknologi, memahami ukuran kuantitatif, memahami agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan beserta prinsip dasar statistik resmi PBB. Sistem National Account atau SNA. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai landasan yang digunakan dalam statistik ekonomi yaitu SNA. Jadi, apa sih SNA itu? SNA adalah seperangkat standar yang disepakati secara internasional untuk mengukur aktivitas ekonomi. SNA ini menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk menggambarkan banyak perilaku dan transaksi ekonomi. SNA mengikuti konvensi berdasarkan prinsip ekonomi dengan seperangkat konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran akuntansi yang disepakati yang berlaku untuk semua bagian sistem yang pada akhirnya menghasilkan seperangkat statistik yang sesuai dengan prinsip umum SNA dengan mencatat kegiatan ekonomi dalam periode waktu tertentu dan tingkat aset dan kewajiban ekonomi pada titik waktu tertentu. Mungkin sekarang akan timbul pertanyaan, apa sih prinsip umum SNA? Jadi, SNA terdiri dari 3 prinsip, yaitu komprehensif, konsisten, dan terintegrasi. Komprehensif artinya semua aktivitas yang ditentukan, tercakup, dan sejumlah besar informasi terperinci terletak di bawah informasi yang dikumpulkan. Konsisten yang berarti bahwa SNA memiliki aturan yang konsisten untuk konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan akuntansi sehingga nilai yang sama digunakan untuk mencatat semua sisi dari satu transaksi. Terintegrasi artinya semua konsekuensi dari satu tindakan dicatat dalam akun dan neraca sehingga secara keseluruhan sistem seimbang dan tertutup. Di dalam SNA terdapat 5 unsur dasar yang dikenal dengan 5A. Kira-kira apa saja sih? Markibas, mari kita bahas. Yang pertama ada actors. Unsur ini membahas mengenai pelaku-pelaku yang ada di dalam perekonomian. Yang kedua ada activities. Ini mencangkup pembahasan tentang 3 aktivitas ekonomi yaitu produksi, konsumsi, dan akumulasi. Yang ketiga ada action. Membahas mengenai stok atau persediaan dan flows atau arus, karena SNA merupakan sistem neraca yang dirancang untuk mengukur persediaan dan arus nilai ekonomi. Yang keempat ada account, yaitu membahas jenis neraca yang ada dalam SNA. Dan yang terakhir ada articulated, adalah mengenai keterkaitan. Dalam articulated ini ada 3 prinsip, yaitu pembukuan 2 sisi vertikal, pembukuan 2 sisi horizontal, dan pembukuan quadruple entry. Nah, gimana? Seru banget kan materi statistik ekonomi kali ini? Terima kasih atas perhatiannya dan semoga jadi makin paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.